Dan anak 1,5 tahun tiba-tiba bisa nyalakan HP. Ya karena setiap hari ngeliat orang tuanya megang HP. Kalau seandainya kita mau membersihkan cincin yang jatuh di got, ya jangan langsung dicuci segot-gotnya gitu. Kita akan membutuhkan air yang banyak untuk membersihkan cincin yang jatuh di got. Kenapa? Biar cincin itu bersih, ya gotnya harus dibersihkan semua. Kita butuh air yang banyak. Kita tetap harus sadar diri. Kita nggak bisa rubah kehidupan kita saat ini sama seperti kehidupan kita 10 tahun, 20 tahun saja. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, beliau menghafalkan Quran di usia 50 tahun. Di usia 50 tahun. Usia 50 tahun itu sudah kurang penuh apa otak orang? Atau jangan-jangan karena si orang tuanya juga ya kecanduan gadget, anaknya ngeliatin doang. Nah itu tadi, itu salah satu bentuk pengaruh banget. Katanya anak nggak cuman mendengar tapi lebih meniru daripada mendengar. Gitu. Ini salah satu kaidah ya. Anak itu mungkin bisa jadi mungkin bisa salah paham dengan apa yang dia dengar. Karena bahasa orang tua dan anak itu beda. Tapi anak nggak akan gagal dalam meniru orang tuanya. Bener loh. Anak itu kadang-kadang tiba-tiba berdiri, tiba-tiba gini, tiba-tiba rukuk. Karena sering lihat orang tuanya sholat. Dan anak 1,5 tahun tiba-tiba bisa nyalakan HP. Ya karena setiap hari ngeliat orang tuanya megang HP. Lebih bisa meniru daripada mendengar. Karena dia belum tentu paham yang kita ucapkan ya. Betul. Masya Allah. Baik, antum juga terjun di dunia pendidikan, S2-nya manajemen pendidikan ya. Bukan manajemen pendidikan, tapi pendidikan. Lebih ke pendidikan ya, bukan manajemen. Pendidikan bahasa Arabnya. Pendidikan PPA ya Ustaz ya? PPA. Nah, terus antum terjun di dunia dosen sekarang. Alhamdulillah, akademisi. Sebagai dosen, akademisi. Apa yang antum lihat nih generasi sekarang? Ya tentu kita nggak menyalahkan generasinya, tapi generasi berbeda, zaman berbeda yang antum lihat tadi pas anak-anak. Dengan yang sekarang pas di dunia akademisi ini apa Zat? Ini juga permasalahan yang Ana masih terus gali ya. Dan Ana juga masih belum menemukan karena keterbatasan ya, karena Ana males ya. Sebenarnya mungkin kalau seandainya Ana mau fokus sedikit mungkin Ana nemukan segera. Cuman ya karena kadang harus belajar buat ngajar, karena harus ini ya kadang-kadang sambil nyari-nyari. Keresahan sebenarnya yang Ana hadapi di masa modern ini adalah majemuk. Berkumpulnya banyak model pikiran manusia dari berbagai karakter manusia dalam satu sajian, yaitu gadget. Sehingga konsumsi yang kita nikmati hari ini adalah dari sekian puluh atau bahkan ratusan bahkan ribuan model pola pikir manusia. Sehingga lahirlah pertemuan dua kelompok besar manusia. Yang pertama, mereka menitik beratkan dari sisi agama, tapi minim dari ikhtiar. Ada loh orang-orang yang dia itu radikal dalam agama tapi mengesampingkan sisi usaha duniawinya. Ada juga orang-orang yang menitik beratkan dalam sebab-sebab duniawi, usaha-usaha duniawi, mulai melupakan sisi ukhrawinya atau melupakan sisi akhirat tawakalnya. Yang sebelah sini kita anggap sebagai orang yang mabuk agama di bahasa netizen ya. Yang sebelah kiri disebutnya sebagai realistis. Mulailah orang-orang ketika mau berangkat nikah mulai berpikir tentang bagaimana pekerjaan itu harus ada misalkan. Ya memang harus ada sih. Cuman kan kita tahu ya dari segi konsep agama rezeki itu nggak cuma dari pekerjaan ya. Dan maksudnya dari kantoran atau gaji ya. Rezeki itu dari berbagai ya. Tapi ya terlalu kompleks karena kita menggabungkan dari sekian banyak pola permasalahan dunia ini dalam satu sajian HP. Jadi kita nggak bisa menyimpulkan solusi jalan keluarnya itu nggak bisa. Apa rangkuman jalan solusi dari orang-orang yang punya permasalahan hidup ini? Ya kalau kita akademisi dari ilmu agama pasti tahu ya solusinya adalah agama. Tapi bagaimana merumuskan agama ini biar bisa relate dengan kehidupan yang sudah terlalu majemuk ini? Gitu. Itu yang menjadi permasalahan anak hari ini. Menghadirkan agama sebagai solusi. Itu bahasanya bagaimana merelatekan agama, menyederhanakan. Iya, karena sejujurnya saat keresahan anak itu kalau dari sudut pandang yang berdakwah, banyak dari kita yang terjun dakwah itu cenderung fokus di ini nggak boleh, ini boleh, nggak boleh, ini boleh. Yang kalau sosial eksperimen lihat ada lubang, terus dikasih tulisan jangan dilihat. Apa yang terjadi ketika orang lewat? Orang lihat, pengen lihat lubangnya. Kalau bisa di selfie dulu. Jadi ketika orang dilarang cenderung malah tertarik. Sedangkan ya anak ngelihatnya kenapa agama ini cenderung sebagai sebuah undang-undang tapi bukan sebagai sebuah solusi.
Itu mungkin keresahan yang Ana lihat ya. Dan problem yang antum lihat kira-kira mirip seperti itu. Ya, seperti itu yang Anda maksudkan. Hmm. Dan ketika melihat Al-Quran itu sebenarnya lengkap loh gitu loh. Cuman belum ada penerjemah penghubung dari Al-Quran ini ke kehidupan kita hari ini. Dibuat relate-nya itu saja. Kalaupun toh ada, itu hukum-hukum kontemporer. Kita lebih melihat hukum itu ya sebagai penghakiman, ini hukumnya apa. Bagaimana kita itu bisa termotivasi dalam mengamalkan hal yang diperintahkan. Nah itu yang seharusnya bagaimana bisa diterima sama anak-anak muda. Nah itu solusinya sampai saat ini anak berpikir, ya terus belajar. Itu makanya anak nemu bahwa ilmu itu selalu dicari ke sumbernya. Jangan berpuas dengan ijazah. Jadi kalau misalkan SD, ya cari SMP, cari SMA, cari kuliah, cari S2, cari S3, cari komunitas di mana yang mana masalah itu berkumpul dan ilmu itu ditemukan. Supaya dikembangkan, Ya, itu diskusi hidup. Akademisi ya, ya. nulis, membaca, teliti. Terus ketemu mahasiswa, mereka yang punya pikiran-pikiran kritis ya. Itu yang menghidupkan ya. Itu yang melabuhkan antum di STDI berarti. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Milih situ. Padahal kan tawaran mungkin di kerjaan lain gaji lebih menarik Ustaz, tapi antum lebih maksudnya sisi duniawinya ya. Kalau bukan dosennya. Maksudnya di mana-mana Ustaz, di kampus manapun bukan STDI aja. Ya. Dosen kan ya udah. Pemasukannya gitu. Maksudnya ya. Maksudnya sih ya bukan merendahkan dosen, tapi kenyataan di Indonesia kan gitu. Seperti itu. Ala kulli hal memang sebenarnya kalau dibilang apakah ada pekerjaan yang lebih menjanjikan ya wallahu alam bisawab ya, itu tergantung rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kok mungkin latar belakang anak pribadi ya, kenapa kok lebih memilih dunia akademi ya, akademisi yang mungkin lebih menitik beratkan dengan ilmu, yaitu berputar kehidupan anak di antara ilmu. Ya meskipun anak ya tergantung semangat ya, nggak ikhlas banget ya. Kadang-kadang malas-malas juga. Ya. Ala kulli hal, semalas-malasnya anak tetap akan berjalan bersama dengan para mahasiswa. Gitu. Gitu. Anak dulu mimpi anak kalau nggak ke kampus agama, ya ke pondok. Hatta walau anak nyantri lagi nggak masalah. Anak selalu merindukan pola hidup santri. Lingkungannya, karena lingkungan itu tetap akan memberikan dampak. Pasti bi'ah solihah ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan digambarkan teman jali sisu ya, teman yang buruk dan teman yang baik, teman duduk yang baik. Karena memang mengaruh itu loh. Seberpengaruh itu. Ya kalau nongkrong sama orang main judi online mesti terjerumus judi online juga ya. Nah, jadi mungkin ini solusi juga ya teman-teman yang di luar sana mungkin menghadapi pendidikan yang susah. Anak-anak kok dibilangi susah, anak-anak disuruh meninggalkan ini kok susah. Sebelum dikasih tahu itu salah apa enggak, coba cari lingkungannya, pindahkan, biar pola pikirnya berubah dulu ya. Pengen cepat berubah, lingkungannya dulu yang dicari. Iya. Masya Allah. Atau gambaran ini ilustrasinya, kalau seandainya kita mau membersihkan cincin yang jatuh di got, ya jangan langsung dicuci segot-gotnya gitu. Kita akan membutuhkan air yang banyak untuk membersihkan cincin yang jatuh di got. Kenapa? Biar cincin itu bersih, ya gotnya harus dibersihkan semua lah. Iya. Kita butuh air yang banyak. Masalahnya air kita itu cuma 1 ember, umur kita itu cuma sesaat, terbatas, kemampuan kita juga terbatas. Mungkin 1 gelas, ya udah ambil cincinnya, bersihkan dengan air kita yang terbatas, bersih itu cincin. Ya jangan berharap membersihkan gotnya. Ya apakah bisa dibersihkan gotnya? Ya bisa, itu tanggung jawab orang yang punya cadangan air lebih banyak. Kita sadar diri aja, kemampuan kita sedikit, umur kita pendek, duit kita dikit. Oke, itu lagi. Masya Allah. Mungkin sebagai pembahasan juga nih Ustaz, tentang keresahan antum sebagai dosen nih, melihat mahasiswa tadi. Apa yang menjadi hal yang itu dulu tuh hidup waktu aku masih mahasiswa. Sekarang kok kayak gini ya gitu. Sudut pandang dosen nih. Pesan buat mahasiswa STDI. Sebenarnya Ana juga justru malah keresahannya itu bukan di mahasiswa Ana. Oh gitu. Ya mungkin karena di usia Ana masih seumuran sama mahasiswa ya. Masya Allah. Alhamdulillah di STD itu kan karena jenjang usianya sangat lengkap ya. Ada yang sepuh. Oh gitu. Ada yang sebaya. Ada yang muda, ada yang anak-anak seperti Ana, dan ada teman-teman dari mahasiswa. Sehingga ketika dosen-dosen atau asatidzah kibar yang kami posisikan sebagai orang tua kami atau ayah-ayah kami, mereka berbicara tentang bagaimana seharusnya
dan apa harapannya, lalu langkah apa yang kemungkinan bisa direalisasikan. Ada satu hal yang selalu kami dapatkan daripada orang tua kami atau para masyayikh, para asatidzah itu, kita tetap harus sadar diri, kita nggak bisa rubah kehidupan kita saat ini sama seperti kehidupan kita 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Nah, kemudian itu akhirnya ya membuat kami akhirnya agak legowo ya. Berarti kita kita nggak tertinggal itu loh sama generasi sebelumnya. Tapi ada yang mengganjal bagi anak, pola membaca dan pola menghafal yang sangat lemah. Turun Ustaz, dibanding dulu maksudnya. Iya. Tentunya itu tapi tetap ada sebabnya ya. Di zaman ulama dulu sempat mulai tersebar buku. Kaum muslimin kan akhirnya mencapai pada satu titik mereka akhirnya punya buku ya, bisa nulis. Ada salah seorang salaf mereka yang mengatakan, aku takut kalau ilmu itu semuanya ditulis akan melemah kadar hafalan. Karena mereka sudah mulai punya akses menyimpan selain dari hafalannya adalah buku. Dan hari ini dengan ada gadget, jangankan ilmu, kita mau belanja apa aja ditulis. Iya. Jangan kan belanja, kita mau kemana? Kita mau nanti ke toko sana B, C, D, alurnya kita catat di Google Notes, di Google Keep itu kan. Ya karena kita sebergantung itu kita dengan catatan, asisten catatan ini yang akhirnya seolah-olah kita itu sudah nggak butuh lagi dengan hafalan, daya hafal. Itu yang anak temukan ya dari teman-teman mahasiswa, khususnya dari angkatan anak. Karena ya generasi gadget itu kan dari angkatan anak ya. Iya. Dari angkatan akhir-akhir milenial kita ini mungkin kayak kita penutupan milenial. Anak sama antum seumur saat antum masuk pondok 2006 kan? 2006 2007. Anak juga. Ya, berarti kan kita penutup gen milenial kan? Iya betul. Kita lah penikmat gadget pertama kali gitu. Iya betul. Kita temukan bahwa semuanya itu bisa diakses dengan teknologi. Nah, sehingga kemampuan kita dalam menghafal itu menurun. Karena bergantung kepada tulisan. Bergantung sama tulisan dan juga kita tidak pernah disajikan mana yang seharusnya dihafalkan. Mana yang darurat dihafalkan. Karena sejak kecil kita dibiasakan menghafalkan segala hal. Sehingga akhirnya kita menemukan kelelahan dalam hafalan. Ternyata hal yang kita hafalkan itu tidak ngaruh ketika dihafalkan. Nggak kepake gitu. Nggak kepake dari segi hafalan. Ya ini kalau kita runtut tarik ulur ya dan sebagainya, ini nanti akan kemana-mana kenanya. Dari konsep pendidikan atau kurikulum pendidikan di negeri kita ini yang perlu dikoreksi sebenarnya. Yang anak sesalkan adalah seperti contohnya matematika. Jujur-jujuran, untuk anak yang lemah matematika ini, anak akan mengandalkan hafalan dalam mengatasi permasalahan matematika. Padahal matematika ini kan harusnya ke logika. Bagaimana logika dihafalkan? Atau ilmu pengetahuan sosial. Itu kan lebih menitik beratkan ke praktek sosial kita intinya. Kalaupun toh dikatakan bagaimana solusi, kalau disebutkan sejarah, itu pentingnya sejarah ini dalam sosial ya, agar kita itu punya kultur budaya dan bagaimana kita bersosial. Kenapa kok sosial ini bisa seperti ini? Karena dulunya seperti ini, sejarah nggak masalah. Tapi ternyata dalam belajar sosial kita lebih menitik beratkan menghafalkan sejarah. Nah, sosialnya mana? Nah, sosial dihafalkan, logika dihafalkan. Giliran dalam satu hal yang harus kita hafalkan, kita berpikir ngapain dihafalin? Di Google ada. Al-Quran misalkan. Ngapain kita harus ngapalin Al-Quran? Di searching aja lengkap sama tafsirnya muncul kan gitu. Lah ini buat sholat. Lah sholat tuh kul huwa kan gitu. Nah, itu yang akhirnya anak temukan. Ini sebenarnya ada permasalahan di Madinah juga ya ketika anak jadi mahasiswa. Dan itu dosen yang ngomong. Gimana itu Ustaz? Masya Allah orang Indonesia ini yang paling gak paham nilainya minimal 80. Orang yang diem-diem aja nggak nanya, nggak aktif, minimal 90 nilainya. Dan 90 itu di Saudi itu angka yang tinggi, dibanggakan. Dan rata-rata teman-teman Indonesia ini 95 ke atas. Masya Allah. Mumtaz. Sedangkan teman-teman dari mungkin Sudan, dari Afrika atau dari Arab, ya rata-rata nilai mereka 90 itu sudah jarang banget. 80. Nanya terus gak paham-paham. Tapi kalau ditanya apalagi teman-teman dari Afrika, hafalan mereka berapa? Sahihain hafal, Bukhari Muslim hafal, bahkan Kutubus Sittah ada yang hafal. Bahkan anak teman duduk itu ada, dia hafal punya sanad 7 qiraah, qiraah sabah. Punya sanad otomatis mungkin Al-Qur'annya. Itu. Nah, orang Indonesia ditanya nih yang 95 ke atas, berapa hafalannya? 28, 29, 30. Itu PR orang-orang Indonesia sih. Kita itu memang sebenarnya kita itu banyak loh talenta-talenta cerdas. Cuman ya mungkin
cara pendidikannya yang perlu diluruskan. Hmm. Yang salah satu mengganjal itu adalah ketika anak di pondok pesantren. Anak pernah jadi musyrif ketika tahun 2014 ya, tahun itu anak menjelang masuk kuliah. Kuliahnya anak masuk 2016 ya, itu pengabdian di 2014. Anak ngajarin anak usia 8 tahun dan 9 tahun untuk hafalan Quran, dan ketika itu anak ini hafalannya sudah sampai juz 26. Berarti kan sudah 5 juz ya. Kata saudaranya, berarti kan ini permasalahan internal keluarga dia ya, Iya. budenya. Itu komentar, "Ustaz, ini kok ponakan saya sudah dipondokkan sama orang tuanya, kok sudah disuruh hafalan Quran toh, kan dia masih kecil." Berarti kan ini pola pikir toh, Iya. pola pikir yang salah gitu loh. Iya. Ini orang tua, bude-bude, berarti kan sudah punya pengalaman hidup yang panjang. Iya. Dia masih berpendapat bahwa anak kecil itu jangan diajari hafalan. Jangan ngapalin Al-Quran, dia masih kecil. Nah terus kapan usia anak menghafalkan Quran itu kapan? Karena kalau dia sudah SMA, dia sudah harus mulai mempersiapkan kuliahnya. Iya. Kalau dia sudah kuliah, dia harus mempersiapkan kapan dia harus kerja. Kalau dia juga kerja, dia harus memikirkan apa nafkah buat anaknya. Kapan dia hafalan Quran? Kalau sudah punya anak sudah Zat. Mau Wah, ngapalin susah. mental saat ini. Susah. Jadi hafalan itu ya dari kecil gitu loh. Ulama-ulama kita, para salafun saleh, rahimahumullah, mereka sebelum masuk 10 tahun sudah hafal Quran. Masya Allah. Bisa kok, bisa. Ponakan anak 8,5 tahun selesai hafalan. 8,5. Ya, anaknya Ustaz Ayat itu, anak pertamanya perempuan. Anaknya Ustaz Ayatullah. Ya. Masya Allah. 8,5 tahun atau 9,5 lupa, 8,5. 8,5 anak singkat anak. Udah selesai hafalannya. Terus adiknya sekarang mungkin usianya sudah hampir 10 tahun. Cuman laki-laki ya. Laki-laki ini kan secara fokus kurang. Nggak seperti anak perempuan ya. Hah. Sekarang usianya sudah hampir 10 tahun, hafalannya sudah 20 lebih. Terakhir anak tanya, hafalannya masih 20. Anak kecil ya, yang istilahnya anak ajak main bola aja masih kadang-kadang jatuh gitu. Tapi hafalannya sudah 20, bahkan lebih mungkin dari Pak Leknya ini. Kadang itu warna orang awam nyangkanya Ustaz, penyimpanan otak itu kayak penyimpanan HP Ustaz. Ha-ha. Semakin banyak, semakin penuh, wis gak muat penyimpanan full gitu. Padahal kenyataannya berarti kalau semakin orang ngafal, misal hafal Quran, malah makin luas Ustaz, kepala otaknya Ustaz. Kemampuannya sebenarnya ya bener lah. Kalau dibilang pasti penuh itu ada penuhnya. gitu. Ya, cuman kan kemampuan otak itu kan perlu dilatih. Heeh. Kalau seandainya ya kemampuan itu nggak pernah dilatih, diisi, ya akhirnya cuma diisi sedikit aja dia sudah merasa penuh. Jadi otak itu sudah punya keajaibannya, dilatih. Buktinya ini salah satu hikmahnya, antum silakan searching kisahnya. Syekh Abdul Muhsin Heeh. Al-Abbad hafizahullah taala, beliau menghafalkan Quran di usia 50 tahun. Di usia 50 tahun. Usia 50 tahun itu sudah kurang penuh apa otak orang? Iya. 50 tahun beliau baru menghafalkan Quran. Tapi bisa. Dan beliau terus mengajarkan hadis di Masjid Nabawi sampai di usia beliau 90 tahunan. Baru berhenti beliau sebelum Ramadan kemarin. Berarti berapa tahun? Katanya sampai 70 tahun, 73 tahun kalau nggak salah. Setelah 73 tahun, mulai ngaji enggak menyampaikan kajian di Masjid Nabawi. Ya mohon koreksi ya kalau ya, karena Anda cuma baca di kabar grup ya, dan itu tentunya tidak valid. Mohon koreksi. Tapi itu kabar yang Anda dengar. 73 tahun apa Zat? 73 tahun ngajar di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Berarti kan usianya beliau sudah 90-an. Tapi beliau baru menghafalkan Quran di usia 50. Masya Allah. Ya ala kulli hal isinya memang Al-Quran itu kan nggak diturunkan ke orang-orang remaja ya. Diturunkan ke orang tua, juga diturunkan ke anak-anak ya. Semuanya punya kewajiban yang sama dalam menghafalkan. Ya semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman. teman-teman. Ini kalau boleh kan nyambung dengan hafalan Quran nih. Ya, di keluarga antum alhamdulillah yang 8 anak ini semua sudah hafal. Insya Allah kalau teman-teman pernah hafalan, Hah? tahulah apa maksud sudah hafal ini. Ya maksudnya pernah mungkin kalau enggak. Tapi pernah juga berat juga Zat, kata-kata pernah ini. Iya, kata-kata. Gimana ya tak Zat? Kalau nggak salah, kalau pemahaman teman-teman yang sudah pernah menyelesaikan hafalan ya, orang hafid Quran itu hanya untuk orang-orang yang selalu mutkin dan selalu murojaah ya. Siapa ini yang bisa? Ya mungkin Ustaz Ayat Nasrullah mungkin ya. Ya mungkin ya. Enggak maksudnya secara anggaplah di wisuda. Di Kami wisuda. pernah mendapatkan ijazah. Semua 8 orang. Wallahu alam ya, anak nggak pernah tanya satu-satu ya. Heeh. Cuman yang laki-laki ini anak 5-5-nya. 5-5 punya ijazah. Punya alhamdulillah. Punya ijazah ini bukan berarti punya hafalan ya, tapi pernah menyetorkan. Itu aja. Nah itu waktu tuntasnya pas masih mondok itu. Zat? SMP. Waktu mondok ya. Ya, yang itu salah satu metode pendidikan Apiana. Sebelum itu tadi yang Anda sebutkan di awal ya. Sebelum belajar yang lain, selesaikan hafalan Quran dulu. Hafalan dulu. Padahal dari pondok nggak ada kan harus khatam sebelum masuk SMA, nggak ada. Ya ada, cuman ya Inisiatif sendiri. inisiatif sendiri dan Abi memberikan waktu.
Kan kita lulus SD nih, masuk ke pondok pesantren tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran itu pondok nggak berjenjang. Teman-teman kita ada yang kuliah, teman-teman kita ada yang SMA, ada yang SMP kan gitu kan, otomatis kan. Pondok tahfidz kan cuma tempat orang ngapalin Quran gitu. Iya. Ya, sedangkan kita punya program dari ABI, kamu tak kasih waktu hafalan Quran 3 tahun. Silahkan mau selesaikan kapan. Kalau sampai tahun ketiga, waktunya belajar lulus SMP, kamu kok nggak hafal, ya udah kamu akan di situ terus dan kamu akan terlambat sama teman-temanmu SMA gitu. Oh, kalau nggak selesai tetap suruh lanjut sama Abi. Iya, suruh lanjut. Misalnya tahun keempat, tahun kelima, wis tetap kamu iya. di situ nggak SMA wis. Makanya kan kita kan di tahun ketiga ngejar ya. Ini waktu anak beasiswa pondok tahfidz ini. Kita mikirnya gitu kan, Abi mau bayarinya sampai situ ya gitu. Yes, bismillah. Makanya anak waktu itu juga termotivasi untuk segera naik jenjang, yaitu tadi pengen bisa bahasa Arab. Karena di SMP ternyata diajarin hafalan hadis juga kan. Ternyata lebih susah ya. Iya. Jadi Iya, anak betul, susah. anak dapat motivasi dulu dari Ustadz Ana, Dr. Fauzi, Sriano Fauzi. Sekarang beliau jadi dosen di Boyolali sana di Solo. Salah satu motivasi beliau itu nasihatnya anak pribadi. Hasan, kamu harus menguasai 3 sebagai dasar. Kamu harus punya ijazah resmi formal, karena itu akan memudahkan dalam segala urusan. Hafalan Quran, karena itu akan memudahkan langkah ke dalam ilmu agama apapun. Dan bahasa Arab, karena itu kunci dari ilmu. 3 ya, boleh ulang lagi Ustaz? Ijazah formal. Ya urutannya terserah ya, pokoknya iya. 3-3 harus punya ya. Oke. Hafalan Quran sama bahasa Arab. Oke, ijazah Itu formal, yang- Quran bahasa Arab. Itu yang selalu anak, ya bismillah kejar. Berarti anak akhirnya pengen cari bahasa Arab ya. Akhirnya ya di tahun ketiga ngejar harus setor selesai ya. Jadi tanggung jawabnya bukan apakah anak akan jadi hafid. Ya, itu kan suatu amanah kontrak seumur hidup ya. Iya. Ya, Nah, itu Ustaz. sesuatu yang paling relate lah. Pokoknya anak harus selesai setor semua gitu aja. Urusan murojaah belakangan. Kan gitu. Ini sebagai penutup Ustaz. Nyambung tadi antum nyebut hafid Ustaz. Mm-mm. Ini mohon maaf kalau akan sedikit menyenggol gitu ya. Karena biasanya ada poster atau flyer gitu ya. Ustadz, pemateri, Ustadz siapa titik-titik, Fulan bin Fulan Al-Hafid. Mm-mm. Pandangan antum Ustaz, tentang gelar ini. Ya semoga itu salah satu bentuk kemampuan beliau yang memang beliau kuasai ya. Karena memang itu salah satu bentuk motivasi kita. Alhamdulillah di Indonesia itu banyak orang penghafal Quran. Masya Allah. Alhamdulillah itu salah satu bentuk yang kita banggakan juga. Indonesia khususnya 20 tahun terakhir dengan adanya Hafid Cilik ya apa? Yang Iya, di- Hafid Indonesia. Hafid Cilik itu sangat memotivasi anak-anak kita untuk hafalan. Ya kita nggak dari latar belakang mungkin afiliasi agama masing-masing yang berbeda ya. Tapi alhamdulillah itu membanggakan sekali anak-anak kita, pemuda-pemuda Indonesia khususnya mulai banyak yang hafalan Quran. Sehingga ketika ditulis dalam bahasa Indonesia Al-Hafid, berarti kan orang Indonesia sudah paham dia hafal Quran nih. Ya bagaimana nanti tanggung jawabnya kepada Ustadz Fulan tadi, yaitu urusan dia sama Allah ya. Iya. Tapi seenggaknya alhamdulillah di Indonesia Al-Hafid itu sudah dipandang Mulia ya. Nah, mulia Pandang tadi. Oke, berarti tidak ke arah yang negatif sebenarnya gelar Al-Hafid ini ya. ya sebenarnya negatif itu kita harus memandang negatif banyak-banyak ke diri sendiri ya. Oh gitu berarti. Nah, kalau seandainya ditulis nih Aminullah Al-Hafid, berat itu ya. Ana sendiri yang akan mempermalukan diri Ana sendiri. Ana tahu kualitas hafalan Ana gimana dan betapa Ana murojaahnya semutnya sendiri kan. Nggak bisa orang hafalan Quran tergantung mood itu nggak bisa. Kalau saya pribadi Ustaz, biasanya ngeritik di Al-Hafid ini karena kalau di zaman para ulama dulu Al-Hafid ini khusus untuk gelar hadis kan. Ya, Yang hafalannya banyak sekian ratus ribu ribuan. hadis. Ya. Ala kulli hal itu juga tergantung generasi lah. Oh, Tergantung generasi. Mungkin di masa itu karena semuanya, bahkan ada satu generasi yang mana mereka kalau anak kecil lulus SD belum hafal Quran itu selalu diejek, dibully di setiap hari Id. Setiap hari. Setiap hari Id kan Generasi kumpul salaf keluarga atau kan. Generasi salaf ya nggak terlalu lama. Kalau kita baca ceritanya itu kan tentang kisah para penghafal dari generasi salaf itu di abad 7. Ini kan barusan kemarin ya baru ya, kita 14 ya, baru Iya. abad ke-7 kan barusan ya, tulisan sudah banyak kemana-mana. Anak kecil, lulus SD, maksudnya di usia balik lah, 12 tahun, kok dia belum hafal Quran, itu dijadikan bulian di keluarganya. Gitu. Berarti kan waktu itu hafal Quran adalah hal yang biasa. Nah sehingga gelar Al-Hafid membedakan dari yang lain, itu untuk yang sudah hafal hadis ribuan. Karena memang menuntut hadis itu kan butuh waktu, Iya. langkah. Nah hari ini, hafal Quran itu udah susah. Kalau kita mau nuntut orang hafal hadis sampai ratusan ribu ya standar masa itu kan berbeda-beda ya. Masya Allah. Ini sebagai penutup mungkin saat juga kita sampaikan teman-teman, Ustadz juga aktif membuat konten saya lihat di mana di Instagram, TikTok juga Ustadz. TikTok belum.
TikTok nanti boleh dituliskan di editor ya, tolong tuliskan. Takut nyaman. Lihat antum kontennya tentang sahabat-sahabat terus. Ya, tentang sahabat. Ini saat ini ya karena itu bukan di konten Ana sebenarnya di The Followers ya. Itu ada akun yang memang kita fokuskan bagaimana kita mengenal generasi yang kita ikuti. The Followers ini kan kita sebagai pengikut ya. Followers, iya. Kan salafi itu aslinya kan sebenarnya kan mengikuti generasi salaf kan gitu kan. Followers. Nah, jangan sampai ngaku-ngakunya mengikuti generasi salaf tapi nggak kenal siapa salaf itu. Nah, itu. Jangan-jangan sebenarnya ngikuti gurunya. Kan? Nah, itu. Ternyata gurunya nggak bisa bahasa Arab. Wah, repot. Makanya kita minimal kenal lah siapa sih salaf yang dimaksud itu siapa. Nah, itu di konten Instagram The Followers. Itu antum ambil dari banyak kitab itu ya. Ya. Referensinya. Referensinya. Kalau mau gampang ya di Google. Cuman masuk di AI Google. Enggak pakai Google lagi. Iya, ini Gemini ya. Khairan insyaallah. Baik, mungkin pesan terakhir Ustadz Aminullah untuk para orang tua yang masih ragu memondokkan anaknya. Ya, apa ya motivasinya ya? Karena memang di pondok itu banyak hal-hal yang negatif. Tapi dibandingkan dengan positifnya, negatif itu jadi kelihatan karena sedikit. Kalau kita lihat pendidikan di luar pondok pesantren dengan lingkungan yang seperti hari ini, mungkin kita akan temukan hal-hal yang positif. Kenapa kok positif itu kelihatan? Karena lebih sedikit daripada negatifnya. Jadi kenapa kok positif kalau pondok pesantren dilihat negatifnya? Karena sedikit. Pasti banyak karena pondoknya juga banyak yang dilihat kan. Tapi dibandingkan dengan positifnya sampai positifnya nggak kelihatan karena saking banyaknya. Jadi sebenarnya dalam dunia pendidikan itu yang dibutuhkan lingkungan, dan lingkungan itu akan terjaga di pondok pesantren. Ya pastinya dengan pondok pesantren yang mempertahankan kualitasnya, bukan hanya yang penting banyak-banyakan jumlah santrinya. Ini juga sindiran kepada pondok-pondok yang memfokuskan ke jumlah santri ya daripada jumlah pendidiknya atau jumlah kualitas dari pendidikannya. Itu ya kalau bisa dihindari lah pondok-pondok yang seperti itu. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih banyak. Kita tutup subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.